Halo, selamat siang teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia. Bertemu lagi dengan saya Bang Lo siang ini untuk berbagi pengetahuan singkat tentang ciri wajah itu kena santet atau bukan karena sakit medis ya, atau kena jerawat atau apa. Jadi wajah itu dirusak akibat sihir atau santet. Dia memiliki ciri teman-teman. Sebelum dia merusak wajah itu, dia ada ciri bentuknya. Nah, sebelum saya memberikan pengetahuan singkat ini, saya mengucapkan dulu salam logika. Berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang, dan selamat siang. Shalom. Assalamualaikum. Damai sejahtera. Swastiastu dan Namo Buddhaya, serta salam kebajikan buat semua teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-teman yang berbahagia, saya mengucapkan syukur atas dukungan teman-teman terhadap channel YouTube saya ini, Bang Loken ini, dengan cara menekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Ya, jadi update selalu video-video yang saya upload di handphone teman-teman, sehingga dapat dinikmati teman-teman semua dan berpengetahuan ya. Dan juga yang sudah menekan jempol atau like pada video-video yang saya upload, dan juga memberikan komentar ya. Komentar dan juga mau membagi-bagikannya atau men-share-sharenya. Saya juga membuka yang namanya ruang untuk pembersihan dan pelepasan sakit akibat gangguan sihir atau santet. Jadi teman-teman, orang-orang yang terkena sihir atau santet perlu yang namanya pelepasan. Karena saban hari rohmu diganggu. Ketika roh diganggu, maka badan atau raga menjadi sakit. Jadi saya membuka kelas dengan sistem bergabung. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak atas kepercayaannya kepada saya Bang Lo untuk membantu menerapi, membersihkan dan melepaskan. Dan bagi yang belum bergabung, ayo bergabung ya, biar kau lebih sehat, biar bisa fokus menjalani hidup ini. Jadi cara bergabungnya, buka channel Bang Loken, kemudian lihat di situ tulisan gabung atau join, ikuti saja itu. Nah teman-teman semuanya, ciri santet yang merusak wajah ya, nggak serta-merta langsung kirim santet ya, langsung rusak wajah orang. Enggak seperti itu. Itu membutuhkan proses. Ya, itu membutuhkan proses. Nah, proses ini teman-teman, ada lewat makanan dan ada lewat angin. Tetapi lewat angin ini teman-teman terjadi bila dari lewat makanan atau minuman atau benda cair itu sudah masuk ke dalam tubuhmu, baru dari angin datang lagi. Jadi dia ada dua caranya. Tapi dia harus ada yang masuk dulu ke dalam mulutmu sebagai korban ya, baru dari lewat angin lagi membantai. Nah, bila seseorang sudah terkena mau ataupun sudah terkena santet perusak wajah yang cantik jadi rusak, gatal-gatal atau apalah. Nah, ini diawali semua dengan biasanya benda padat ataupun benda cair atau makanan ataupun minuman. Nah, kalau dia dari benda padat atau lewat makanan dia masuk buhul sihir itu ke dalam tubuh, maka pada bentuk wajah ini dia akan kayak menghitam, bengkak menghitam ya, bengkak menghitam atau kayak pasir ya, berpasir, kayak berpasir, dan warnanya gelap. Nah, bila dia masuk dari benda cair atau minuman, maka warnanya menjadi merah, kemerah-merahan, kayak meradang ya, kayak meradang, bentol-bentol kayak meradang. Dan sifatnya itu ada yang panas, ada yang tidak ya. Sifat dari bengkak atau jerawat ataupun apa itu luka pada wajah itu sifatnya panas dia, karena dia meminta tangan kita untuk menggaruknya, karena dia sifatnya berbisa ya, sifatnya dia berbisa. Nah, ketika buhul sihir ini sudah masuk ke dalam mulutmu, baik lewat makanan ataupun minuman, maka malamnya kau akan bermimpi
bermimpi ada seseorang yang melempar sesuatu ke wajahmu. Ya, dilempar sesuatu ke wajah, push, gitu, kena wajahmu. Ya. Kalau dalam mimpi ini dilempar seseorang dengan sesuatu benda ke wajahmu dan mengenai wajahmu, itu kalau sihirnya sudah masuk ke dalam tubuhmu lewat makanan atau minuman. Nah, kemudian teman-teman, ada juga bentuk yang lain mimpinya. Bermimpi engkau wajahmu ini dijilat sama hewan ataupun roh-roh jahat atau setan ya, ataupun pocong atau apapun, dijilat wajahmu dalam mimpimu. Ya, itu mencerminkan juga adalah bahwa sihir itu sudah bekerja perlahan merusak wajahmu. Ya, sihir itu perlahan merusak wajahmu pelan-pelan. Itu dia dalam mimpi. Kemudian yang saya bahas tadi adalah lewat makanan. Bagaimana dia menghantam, sudah masuk ke dalam tubuhnya sihir tersebut, kemudian dia menghantar lewat angin. Lewat angin itu teman-teman, dia memiliki ciri atau bentuk seperti ini. Dia akan di wajah itu kayak ada garis kecil. Garis pendek-pendek seperti ini. Nih. Pendek. Paling berapa mili itu. Ya, pendek lah dia. Kalau kita goreng, ini pensil ya, segini. Ini. Segini. Pendek dia, pendek sekali. Ya, kita ulang segini. Nah, pendek ini. Yang ini saya lingkarin ini ya. Nah, pendek, paling berapa mili. Itu kayak garis kecil-kecil sini. Kecil. Pendek-pendek. Nah, nanti beberapa saat dia akan membentuk kayak bulatan berbaris dan kecil-kecil. Nah, itu kau garuk karena gatal dan panas itu. Gatal panas, nanti dia membengkak. Jadi kalau orang misalnya terkena santet yang saya katakan tadi perusak wajah, dia jadi akan bingung. Dia pikirannya akan tertutup sehingga dia diarahkan untuk berobat ke medis. Ya, sehingga dia akan diarahkan setan tersebut berobat ke medis. Nah, jadi hal yang saya sampaikan tadi teman-teman, ini tetap akan dibarengi dengan hawa panas pada tubuh. Tidak demam, tapi kita merasa gerah atau panas dari dalam. Dan diiringi dengan kepala berat di belakang, kepala berat kepala. Jadi tujuannya orang ini adalah membuat kau tidak percaya diri. Ya, membuat kau tidak percaya diri dalam menjalani hidup ini ataupun bertemu dengan orang banyak di luar sana. Dan satu lagi, akan mengalami yang namanya tingkat stres yang sangat tinggi. Tingkat stres yang sangat tinggi, mengalami wajah yang rusak akibat kena santet. Bukan karena rusak karena bedakmu atau apa gitu kan. Tapi ada orang yang syirik bermain sihir kepadamu sehingga merusak wajahmu. Itu ciri yang saya katakan tadi, garis kecil-kecil pendek-pendek. Nanti ketika kau garuk dia akan membengkak. Nah teman-teman semuanya, bila sudah seperti itu yang kau alami, bersihkan. Itu bukan sakit medis atau kesalahan kosmetik, tetapi kesalahan. Ya, kesalahan terjadi karena mungkin ada ucapan kita yang salah kepada orang sehingga orang itu mendendam kepada kita. Atau bisa jadi orang itu sengaja syirik kepada kita karena kita memiliki kelebihan daripada yang dia miliki. Jadi teman-teman semuanya, untuk hal seperti ini sifatnya harus dibersihkan dari dalam dan dari luar. Kalau saya membersihkannya yaitu dengan rempah yang sudah didoakan untuk menguras penyakit yang masuk lewat mulut. Ya, menguras dan juga membersihkan dari luar. Jadi banyak kasus-kasus seperti ini datang kepada saya, puji Tuhan mereka sembuh. Jadi teman-teman semuanya, pahami wajahmu terkena santet atau tidak kena santet atau kesalahan kosmetik, itu harus kau pahami bedanya. Biar kau jangan bulan-bulanan setan atau bulan-bulanan sihir.
Teman-teman semuanya, semoga konten ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman yang ada di seluruh dunia tentang sakit akibat gangguan sihir ya. Dan saya juga membuka ruang konsultasi. Di samping juga ada nomor WhatsApp admin. Silakan kalau ada kalian punya keluhan yang baru menemukan channel saya, silakan kau sampaikan keluhanmu di situ. Tidak dipungut biaya ataupun bayaran ataupun mahar, gratis, tetapi dengan catatan bahasa yang sopan. Dan bila kau sudah, saya ambil kesimpulan bahwa sakitmu bukan sakit medis tetapi non medis akibat sihir, paling saya menawarkan obat ataupun penawarnya. Itu pun kalau kau tertarik. Kalau tidak tertarik juga tidak apa-apa, abaikan. Semoga konten ini teman-teman bermanfaat untuk orang banyak di luar sana. Dan kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, silakan kalau ada yang mengucapkan terima kasih di bawah video. Ada ucapan terima kasih, itu masalah besar kecilnya keikhlasan kalian. Saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih. Sehat selalu, I love you, I miss you. Bye-bye.